complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita untuk review game baru yaitu Track DR, atau yang kemarin sebenarnya itu game ini namanya BSI atau Bike Sim Experience. Tapi nggak tahu kenapa makin kesini itu namanya diubah menjadi Track DR, atau emang karena mungkin nggak se-experience yang kita ekspektasikan. Tapi kita coba aja di sini untuk tampilan UI-nya. Ini kayak game Android, tulisannya fontnya gede-gede banget cuy. Tapi ya wajar aja karena ini kan bukan game baru, apalagi ini gamenya termasuk game yang masih kekurangan dana untuk ngembangin segala macam hal di sini. Mulai dari grafik, kemudian font, tampilan apa segala macam itu masih benar-benar kekurangan dana bagi si Track DR yang rilis tadi malam. Nah di sini sebenarnya itu gamenya untuk trailernya udah lama banget, bahkan udah dari tahun 2018, tapi gak tahu kenapa kok baru dirilis di tahun ini. Dan tambah lagi gamenya masih versi belum full version, tapi ini udah kita beli, jadi makanya kita tunggu aja apakah nanti bakal ada update terbaru atau gimana. Tapi pasti di sini bakal ada untuk mode race dengan komputer atau AI, dan juga untuk mode online race. Nah, kali ini kita bakal selanjutnya masuk ke Track DR, kita bakal coba latihan. Tapi di sini kita bakal lihat dulu nih. Di sini ada 3 kelas, ada kelas motor 10 inch, 12 inch, yaitu dimana motor ini adalah masing-masing memiliki size atau ukuran dan juga untuk cc yang berbeda. Termasuk di sini, ini motornya kecil semuanya, yang biasa dipakai sama pembalap MotoGP, USBK untuk latihan di ruang atau layout sirkuit yang kecil-kecil banget yang biasa dibuat go-kart cuy. Nah, kali ini juga ada motor skuter, tapi kita bakal bikin video terpisah kalau misalkan nanti video kali ini cukup ramai kan. Nah, kali ini untuk motor kelas kedua ada kelas dari Supermoto, dan di sini cuma ada 2 versi, ada 2 item aja, ada 2 pilihan motor dan nggak terlalu banyak. Tapi mending karena di kelas 600 itu motornya cuma ada 1 pilihan, itu Triumph Daytona. Dan ini benar-benar minim banget, padahal waktu gue sendiri trailernya itu ada motor dari Yamaha yaitu R1. Dan gak tau kenapa untuk kelas 1000cc nggak dimasukin, atau mungkin karena emang masih belum ada full lisensi, makanya cuman ada motor dengan pilihan yang ini aja. Di sini ada 4 pilihan sirkuit, dan 3 di antara semua sirkuit di sini adalah sirkuit yang untuk dipakai go-kart atau sirkuit dengan layout yang kecil. Sedangkan untuk Sremona sirkuit itu adalah sirkuit yang besar dan bisa kita kategorikan untuk balapan kelas motor yang cc gede. Betul, di sini untuk pilihan Track DR atau mode Track DR kita bisa milih nih, kira-kira kita cuma butuh waktu berapa untuk bermain di sirkuit. Misalkan 5 menit atau mungkin bahkan yang paling lama yaitu 24 jam atau sehari. Dan seperti biasa di sini kita bakal dikasih pilihan, kita bakal menggunakan bantuan racing lain atau enggak, dan juga ada bantuan dari automatic shift atau gear yang otomatis. Tapi kita pakai manual aja semuanya supaya lebih enak untuk nanti kalau misalkan kita udah bisa lancar di sini, supaya makin jago aja kan. Waduh. Dan akhirnya sampai lagi kita udah masuk di sirkuit Sremona, dan kita bakal langsung aja untuk latihan nih ngebawa motor 600 dari Triumph. Betul, di sini untuk controllernya udah gua rubah, jadi gue sediain atau gue rubah menyesuaikan dengan controller dan fungsi tombol tersebut dengan versi MotoGP game supaya nggak kagok untuk latihan lagi. Dan seperti biasa di sini juga ada beberapa fungsi dari beberapa tombol yang ada di gamepad kita, termasuk untuk di pad arah atas tuh kita bisa ngacungin jari tengahnya. Ini bahaya banget sih, ini ngajarin yang gue bener loh. Waduh. Kemudian untuk di pad kiri juga kita bisa noleh ke belakang. Dan sayangnya kita bisa katakan bahwa ini gerakannya masih bisa dibilang agak kaku, meskipun ya udah bagus sih. Ini jari tengah lagi, ya ampun. Di sini ada beberapa mode pilihan kamera. Ada kamera dari onboard bagian belakang. Dan seperti ini benar-benar banyak banget, tapi nggak tahu fungsinya apa sih untuk nyorot yang bagian dari dada doang. Tapi ya namanya juga game, masih juga pengembangan. Tapi kita patut tunggu aja apakah nanti bakal ada mode race dengan AI yang lebih seru lagi. Oke, here we go. Kita langsung keluar dari jalur pitlane. Kita bakal geber Triumph Daytona untuk putaran pertama. Nanti kalian lihat aja gimana sih soal gerakan atau animasi rider yang lagi nikung. Agak halus, cuma kalau kita pakai main game itu fisiknya terkesan bisa kita bilang tuh agak delay tuh kita belokin dan tegakin. Tapi ini overall bagus karena emang di sini kita punya staff sendiri untuk nge-setting kira-kira kita mau gerakan yang selembut apa. Nah, kalau semakin lembut itu gerakannya bakal semakin delay cuy. Oke, ini dia tempatnya, entry corner, dan gerakan kakinya juga untuk leg wave juga lumayan sih. Cuman kalau untuk transisi dari leg wave ke nikung itu agak kaku.
Kita langsung aja kasih crash, kita bakal cobain untuk mode respawn manual dari game Track DR. Nah di sini hal yang pertama adalah kita harus tekan segitiga supaya ridernya mau berdiri untuk tegak dan bersiap mengambil motor. Nah kalau udah begini, kita bisa gerakin ridernya semaunya kita mau kemanapun, ridernya bakal ngikut dengan sesuai analog yang kita gerakan. Nggak kebayang nanti misalkan game GP21 ada fitur kayak gini, dan itu bakal beneran keren banget sih, beda dari yang lainnya. Yuk kita langsung berdiriin motornya supaya bisa kita geber lagi. Tapi di sini kita bakal tekan lagi segitiga supaya ridernya itu mau ngangkat motornya cuy. Dan untuk ngangkat motornya, kita perlu menggerakkan analog tuh ke arah kanan supaya motornya itu juga ikut naik. Tapi agak berat sini. Enggak berat. Cuman kita bikin agak sedikit berat aja gitu kan untuk analognya. Seakan-akan kita ngambil motor beneran. Ini ngapain malah mundur? Oh iya, ini juga kita bisa gerakin motornya. Kita bisa dorong nih motornya mau kemana dengan cara kita juga gerakin analognya. Dan ini bener-bener keren banget. Ini ibaratnya kita lagi ngedorong motornya untuk ke pom bensin. Dan kalau mau naik ke motor juga kita harus tekan segitiga supaya ridernya beranimasi untuk naik ke motornya. Dan kali ini juga untuk ngaktifin motornya atau ngidupin motornya juga kita ada beberapa cara lagi. Ini agak ribet sih emang, tapi kita harus lakuin aja. Dan di sini kita harus masukin gear 2. Dengan syarat kita harus tekan gas sama tekan segitiga. Itu nekannya berbarengan supaya motornya bisa langsung hidup cuy. Tapi kalau kita pakai gear 1 dari awal untuk ngaktifin motor itu nggak bisa dan nggak bakal hidup, kecuali kita langsung pakai gear 2 itu bisa hidup cuy. Oke, kita geber lagi, cukup mulus. Ini gue latihan semalam sekitar 3 jam baru bisa kayak gini. Dan ini pun masih acak-acakan banget, residan masih gak bener. Dan bener-bener ini untuk ketika udah dari nikung, selepas tikungan mau ke trek lurus, kalau untuk tegak itu kita harus latihan lagi karena itu delay banget cuy. Jadi kita harus beradaptasi dengan gaya balap dari game Track DR. Oke, lalu select hard brake di sini. Dan kalau untuk ngambil tikungan juga kita harus benar-benar nyari titik braking yang pas karena kita nggak bisa asal ngerem. Bahkan kalau kita rem depan itu ketika lagi nikung itu yang ada kita bakal crash. Hampir mirip dengan game GP20 tapi lebih rawan crash ini sih. Kalau MotoGP kan kita waktu masuk tikungan kita mau ngerem depan itu meskipun kita tap itu masih aman, masih nggak crash. Tapi kalau udah kita tekan full itu bakalan crash. Nah di sini di Track DR kita mau ngetap pun sedikit dan apapun itu segala macam kecuali rem belakang itu kita bakal crash dan benar-benar rawan banget. Jadi kita harus ngerem, kita harus bisa mastiin motornya itu udah cukup kecepatannya untuk masuk tikungan supaya nggak ngelebar. Tadi kita aja ngambil di sini untuk breaking pointnya jauh-jauh dari tikungan itu udah ngerem. Jadi kayak ibarat itu lagi balapan sebagai amatiran di sini cuy. Ya ampun, parah banget dah. Tapi emang sih untuk pisnya sendiri untuk animasinya agak kaku, cuman kalau gue sih ya fine aja karena dari setiap game balap itu memiliki ciri khas masing-masing dan juga kelebihan serta kekurangan masing-masing. Jadi nggak semua game harus bisa meratakan, tentunya juga harus bisa memiliki ciri khas masing-masing dan juga fisik yang berbeda juga supaya lebih berwarna gitu kan, nggak monoton cuy. Tapi ya yang gue sayang sini waktu kemarin trailernya rilis itu ada motor R1M, ada sirkuit Misano, tapi kok ketika kita udah nyobain gamenya sirkuit yang dibuat trailer udah nggak ada. Itu benar-benar sayang banget padahal itu track yang paling kita hafal banget layoutnya. Sedangkan di sini di Cremona kita harus belajar lagi tuh ngafalin setiap tikungan, setiap layout yang ada. Bahkan kita ini baru pertama kali gue sendiri main di sini atau di sirkuit Cremona. Jadi kita harus latihan lagi dan di sini untuk latihan kita tanpa crash 1,29 menit. Hampir tadi kita jatuh gara-gara nge-sliding cuy, gara-gara nginjakin untuk aspal yang dicat warna hijau. Oke, lap kedua kita masih berusaha belajar lagi beradaptasi dengan leading style dari Track DR. Kita fokus ke fighting tanpa ada musuh. Sepertinya kita masih gabut, masih latihan atau mungkin si developernya sengaja nih ngerelisin tanpa full versi untuk kita lihat lagi beradaptasi dengan gaya balap sekaligus fisik dari game ini. Tapi nggak masalah sih, ini keren banget. Harga juga nggak terlalu mahal. Yang mahal ya cuman PC-nya aja sih atau laptopnya. Oke, di sini gue juga suka sama grafiknya. Grafiknya itu benar-benar cerah banget, benar-benar penuh warna dan ini enak dipandang, nggak bikin sakit mata cuy. Karena gue sendiri lebih suka sama color grading atau tone warna yang seperti ini. Yuk kita dorong lagi motornya, kita bakal dorong motornya untuk nanti masuk ke aspal. Ini berat banget dah. Oke. Biar kayak pembalap MotoGP profesional yang ngedorong motor sampai ke aspal barulah motornya kita hidupin.
Tapi kita bakal coba untuk hidupin ini pakai gear 1, kira-kira apakah bisa atau malah justru nggak bakal hidup. Yuk kita langsung aja untuk naikin motornya. Kita bakal lihat nih gear 1 untuk pakai hidupin motor, dan ternyata nggak bisa. Kan nggak bisa. Tuh. Kan nggak bisa. Jadi harus pakai gear 2 supaya motornya mau hidup. Nah, mantap jiwa. Gokil sih ini. Nggak sabar mau nyobain game Joy 1. Apakah nanti responnya itu manual dengan kita nyari kayak ini atau malah cuman animasi doang. Kalau sampai cuma pakai animasi kayaknya gue kecewa sih, karena harapannya kan kita berekspektasi untuk nanti responnya itu kita bisa jalan sendiri. Jadi kita bisa keliling, kita bisa keliling tuh lomba lari untuk muterin aspal cuy. Muterin layout sirkuit. Apalagi kalau main online kayaknya itu bakal seru banget sih. Oke, kali ini kita langsung aja untuk masuk ke kembali ke pit lane. Ini jalurnya mana sih? Ya malah kelewatan. Kita muter balik cuy. Kita muter balik masuk ke pit lane karena jalurnya udah kelewatan. Yup, masuk ke jalur pit dan ini dia. Ini emang gerakannya masih kita harus beradaptasi lagi supaya lebih nyaman aja. Padahal ini semalam tuh banyak yang beli, tapi mereka semuanya pada refund karena katanya nggak sesuai sama yang diharapin. Maksudnya basicnya nggak nyaman katanya. Tapi wajar aja sih karena ini kan game baru, apalagi mereka kebiasaan pakai game lain dan tentunya pastinya beda dengan game MotoGP. Kita bakal keresin motornya, kita bakal coba beradegan untuk masukin motornya ke dalam pit dengan cara didorong. Lumayan kan bisa dibuat thumbnail cuy. Nah di sini segabut apakah pembalap yang sengaja ngejatuhin motornya di area pit lane? Lihat nih, ini aja kita bisa masuk dengan sebebas yang kita mau dan gak ada batasan. Bahwa kalau di game MotoGP itu kita masih ada batasan, kita nggak bisa gerakin motornya itu dengan sesuka hati kita karena emang itu dibatasi dengan autopilot. Nah di sini ternyata untuk bentuk 3D juga nggak tembus-tembus, yang berarti juga cukup bagus. Ada sedikit peningkatan lah ya. Karena untuk MotoGP game sendiri ada beberapa bentuk 3D yang biasanya tuh suka tembus dipakai buat balapan cuy. Next kita bakal cobain untuk geber motor yang di kelas paling bawah yaitu 10 inch. Jadi kira-kira seperti apa penampilan dari motor ini, kita bakal balapan di Missanino. Ini Missanino kayaknya Misano yang versi kecil. Untuk gear sendiri sini, untuk gear dari motornya ini cuman mentok untuk persneleng atau gear 4 aja. Jadi sama kayak motor bebek dari Indonesia dan dari pokoknya motor bebek kayak yang di kelas 110 cc hingga kelas 125 cc. Dan bisa kita katakan ini untuk fisiknya ketika pakai motor yang mocil ringan banget, beda sama yang tadi. Dimana kalau pakai tadi untuk kelas yang 600 cc itu cukup berat buat kita tegakin, atau mungkin kena wajar sih, kayaknya wajar aja karena emang ini dibuat semirip mungkin dan dengan bobot semirip mungkin. Misalkan kita balapan dengan motornya kecil, kita bakal enak belokin karena motornya emang ringan cuy. Tapi kalau pakai motor yang besar itu bakal berat karena emang motornya juga memiliki bobot yang berat banget. Kalau balapan di sini kayaknya mengingatkan kita dengan game balap dari VRTG, ya tepatnya untuk mode drifting. Itu ada mode drifting dan balapannya juga di Missanino. Dan itu menjadi mode dari VRTG atau Fall Racing game yang paling gak gue suka karena susah banget. Mobilnya itu digerakin kaku banget cuy, nggak kayak mobil drift pada game Need for Speed sama si di Forza Horizon. Tapi ya itu ya wajar aja karena emang setiap game memiliki karakteristik dan juga fisik yang berbeda-beda. Ini kalau dipakai buat balapan online race kayaknya enak banget sih, soalnya ini seru banget, apalagi banyak fitur dan juga nggak ada batasan kita mau lewat manapun. Jadi kalau kita mau motong jalur itu kita nggak bakal dikasih pelanggaran atau batasan karena emang ini kita benar-benar dibebasin dan kita malah crash dong. Bisa-bisanya ya, tapi ya nggak masalah. Jadi kesimpulannya untuk game ini sebenarnya untuk kalian yang suka game balap, yang sukanya ngelawan musuh, ngelawan player di mode online race, kayaknya jangan dulu dibeli soalnya itu fiturnya belum ada. Jadi kalian tahan aja dulu, kalian mending beli nanti untuk persiapin MotoGP 1. Nah kalau udah ada fitur online race dan juga fitur race di yang lawan AI, ntar gue bakal sharing lagi di YouTube supaya kalian tahu informasinya. Dan untuk kalian yang sukanya gabut kayak gini, nggak ada kerjaan, pengen nyobain fisik yang baru, hal baru, segala macam baru, juga gaya balap baru, ya mau gue aja nyobain. Harganya nggak terlalu mahal kok, di angka 108 ribuan itu dengan promo. Sedangkan nanti promonya kalau nggak salah habis di akhir Maret kalau nggak salah ya. Jadi kesempatannya itu aja, dan kalau mau nyobain silakan, kalau nggak mau nyobain ya nanti aja kalau udah untuk full versi. Karena emang di sini mode race-nya belum disediain, tapi ada kok fiturnya. Maksudnya
pilihannya ada, cuman masih belum dikeluarin karena belum final. Jadi aku semua kalau gitu kita langsung aja untuk akhir video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video kalau gitu. Terima kasih telah nonton dan oke, bye, ciao.